Nah, saya set dulu tentang yang sudah saya buat, nanti saya demokan gimana caranya. Nah, ini bentuk database-nya. Dia ada 6 tabel, tapi nanti saya harapkan Anda mengembangkan di instansi Anda masing-masing bagi yang sudah kerja, bagi yang belum, tempat orang tuanya diaplikasikan. Nah, ini contoh, ini di kampus ya. Ini tabel resepsionis. Nah, tentu orangnya ada, siapa orangnya yang ada di depan, ya tentu Anda sudah tahu. Kemudian surat masuk, ini surat dari luar. Nah, ini buat relasinya sehingga terjadilah nanti relasi proses. Jadi surat masuk itu diproses. Nah, kemudian saya hanya praktekkan yang surat masuk. Surat keluar nanti Anda coba sendiri membangun dengan melihat contoh saya ini. Ya. Nah, tentunya surat keluar itu diproses dari surat masuk atau balasan. Dan ada juga tanpa balasan yang surat keluar dari sini langsung. Jadi ada dua sisi, surat masuk dan surat keluar. Nah, ini masih secara offline yang bisa kita lakukan dalam bentuk LAN, local area network, kalau yang ini aplikasinya. Nah, kalau mau yang online tentu kita harus belajar berbasis web. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini cara bentuk database-nya karena tadi dalam praktek kemarin dalam topik Office Automation kemarin itu selalu ada database, ini ada database-nya ya. Nah, aplikasinya ini kemarin adalah ada yang gunain email match ya, atau ada yang menggunakan komputer conference, apalagi aplikasinya ada 11. Nah, itu bisa Anda terapkan, ini salah satu dari yang 11 itu. Oke. Lalu tabelnya apa? Tabel yang pertama itu ini isinya nanti, ya ini kita bangun. Kemudian tabel yang kedua isinya adalah surat masuk seperti ini. Kemudian hubungan dua tabel ini merupakan relasi proses seperti ini. Nah, itu kira-kira yang kita bangun setelah saya lihatkan database-nya tadi. Kemudian ini saya close all karena saya mau menampilkan hasil dari surat masuk. Nah, surat masuk ini kebetulan contoh ada dua. Ini nomor resepsionisnya, ya. Kemudian ini resepsionis kedua, ya. Nah, ini contoh nama nama resepsionisnya. Ini mestinya harusnya di atas ini saya susun ya. Kemudian register surat masuk dan asal surat. Nah, ini perlu Anda pahami contohnya. Ya, kemudian disposisinya kemana? Ke KTU. Ini karena kampus ya. Nah, jadi begitu juga untuk yang nomor 2. Ya. Nah, ini kalau saya mau rubah sistem bentuk ininya, reportnya bisa saja. Surat masuk ini, kemudian by reception, sorry, dia berasal dari relasi, next saja dulu. Nah, seperti itu bagusnya karena ini terpisah di bawah namanya. Kita lanjutkan aja, next. Ini outline, boleh landscape, boleh portrait, karena sudah seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, ini saya buat namanya laporan surat masuk, saya singkat aja. Oke, seperti itu. Nah, ini kenapa seperti ini, perlu Anda desain nanti, ini tanggal masuknya, tidak jelas. Oke, ini sudah kelihatan, ini bisa di setel seperti ini. Ya. Nah, itu dia. Lalu mau kalau pakai garis, seperti yang sudah kita pelajari, silakan seperti ini. Atau dalam bentuk lain seperti ini, masih kecil ini. Oke, selesai, saya simpan. Oke, ini perbaikan dari yang ini. Nah, contohnya, nanti surat keluar Anda bangun. Saya kira itu, lalu kita coba membangunnya yang seperti itu. Nah, membangun yang seperti itu menggunakan Microsoft Access, saya kira Anda tidak kesulitan lagi karena sudah banyak latihan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya coba yang baru, new. Nggak kelihatan nanti ya, karena saya set baru. Nah, ini blank database. Simpan di folder Anda. Nah, nanti jangan lupa, dimana kalau saya ngambil ini praktikum E6 X1,
Saya ambil minggu ke-13. Nah, namanya ini K13 saya buat ya, karena kalau saya buat e-surat dari Office sama dia dengan yang sudah ada. Oke, create. Nah, ini sudah, klik kanan, design view. Nah, nama tabel surat yang pertama apa tadi? Yaitu reception. Nah, boleh aja pegawai atau apa, silakan aja nanti. Atau saya buat ini tendik, saya ganti namanya sekarang, jangan bingung, tendik pegawai. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini tadi saya buat it reception. Nah, ini boleh saja it reception lagi atau nomor pegawai juga boleh. Reception seperti itu. Ini teks, ini saya setel 8 digit ya. Kalau mau lebih silakan aja nanti. Kemudian ini kasih combo box untuk mudahkan. Lalu value list, bukan value list, sorry. Tetap tabel yang query, lalu ambil nama file yang tersedia tadi untuk mudahkan menampilkan data. Kemudian nama pegawai, ya, teks ini 30. Lanjut, nomor HP zaman sekarang lazim sekali, saya buat 13 digit. Email juga sudah merupakan kebutuhan, karena setiap aktivasi melalui email, ini saya buat 35. Oke, saya save, saya close. Oke. Nah, seperti biasa Anda mau buat form juga boleh, create split form. Nah, untuk memudahkan menginput. Nah, jadi nanti aksesorisnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, seperti itu. Form, data, tendik atau pegawai ya. Oke. Saya close dulu baru bisa diisi. Ya, seperti ini. Nah, ini contohnya T101, nama Felina, nomor HP sekian, saya buat aja email Felina gmail.com. Saya lanjut aja. Kemudian Jeffrey, T102 Jeffrey Rahman, nomor HP Semarang aja. Emailnya Jeffrey Gmail. Ini contoh aja ya. Oke, sudah. Saya lanjut. Tabel yang kedua apa? Create. Mana dia nih? Tabel desain. Nah, untuk tabel yang kedua adalah tabel surat masuk. Nah, tabel surat masuk itu yang penting register surat masuk. Nah, ini kasih primary key ya supaya tidak sama dia. Lalu ini teksnya saya buat ya ada 8 aja, tidak usah panjang-panjang. 8, lalu saya simpan dulu surat masuk. Oke. Nah, kemudian mau kasih combo box seperti tadi, combo box. Ambil nama tabelnya yang ada, surat masuk, pindah lagi. Nah, kemudian asal surat itu masuknya dari mana? Itu asal surat. Nah, teks lalu ini boleh 25 atau 30. Kemudian tanggal masuk surat maksudnya ya, ini ganti date time. Kemudian formatnya boleh long atau medium atau short date. Saya ambil yang medium. Date, buka kurung, tutup kurung. Oke. Kemudian saya lanjut dengan perihal. Jadi surat itu ada perihalnya biasanya. Nah, teks 30. Nanti diisi saja. Kemudian tujuan surat. Surat itu ditujukan ke siapa? Tujuan surat teks 30. Kemudian status saja ya, status surat maksudnya ya. Teks. Nah, ini 30 saya buat lookup. Nah, combo
value list, kemudian ini. Nah, ini yang pertama. Diterima, diarsipkan, diteruskan atau disposisi ya. Diteruskan, diteruskan. Lalu divalidasi, diproses, ditolak, nah, dan lain-lain nanti. Coba dan lain tambahan bagi Anda. Oke, status surat, lanjut. Nomor HP pengantar, nomor HP pengantar. Nah, ini penting karena bisa kita ngubungin kalau terjadi masalah. Oke, kemudian upload surat masuk maksudnya ya. Nah, jadi ini bukan teks tetapi attachment. Jadi bisa tersimpan di sini surat masuk tadi. Nah, lalu ada kalau mau menambah nanti memo boleh kalau mau nambah. Nah, memo itu apa maunya kita isi ya. Hyperlink dia link memo aja ya. Biasanya tuh formatnya nggak ada, lalu biarin aja. Save. Nah, saya close. Nah, seperti tadi, kalau kita mau buat form juga bisa create split form. Nah, nanti dicari anunya yang sesuai Anda. Nggak jelas ininya, nggak masalah. Form surat masuk. Oke. Nah, cukup. Dua ini saya close dulu. Saya lanjut. Membuat relasinya, hubungan dari dua surat ini. Create tabel design. Nah, tolong diingat yang tadi. It reception text itu berapa digit? 8 tadi. Dan tolong diingat kita memudahkan pakai combo box, diambil lagi dari tabel yang Tendix tadi. Dan kemudian register surat masuk, teks juga 8. Nah, sama dengan yang tadi, ini masukkan combo lagi, ambil nama asalnya, yaitu surat masuk, pindah. Nah, kira-kira dalam relasi ini apa yang kita perlu buat? Proses surat masuk. Oke, teks. Nah, ini sama dengan yang tadi. Sorry. Ini 35, lalu ini lookup, combo box, value list, kemudian isiannya apa? Disposisi atau diteruskan, dibalas, diproses, diarsipkan, divalidasi, dikirim, dan lain-lain supaya cepat aja. Oke, lanjut. Disposisinya ke siapa? Disposisi K. Nah, saya buat K-nya. Teks saja. Nah, ini boleh 30 kalau panjang, silakan. Nah, disposisi ini boleh juga dibuat seperti tadi, tetapi ini kan nanti berbeda-beda ya. Tapi cukup ini aja. Ini saya simpan. Nah, ini proses relasi surat, namanya boleh saya main-mainkan. Nah, pertanyaannya apakah beri memiliki? Jawabannya no. Oke, sekarang ini selesai, tidak perlu form. Nah, kita perlu ini aja.
database relationship. Nanti Anda bisa melaksanakan menambahnya ya, add, close. Nah, ini yang akan di sini bagusnya seperti ini. Ya, kita hubungkan it ini dengan ini. Pastikan one to many, baru contreng, create, itu menandakan tanda betul. Registrasi surat seperti ini, pastikan one to many, lalu contreng, lalu create. Oke, selesai. Nah, kita save. Nah, lalu mau buat query dulu boleh, mau buat report dulu boleh, tetapi ada baiknya kita lihat tadi ini sudah ada isinya, surat masuk belum? Nah, surat masuk boleh diisi via tabel, bisa lewat form. Contoh, sekarang bulan 6, jadi biasanya menandakannya seperti itu. 6 Remawi 001 misalnya, asal surat dari, kalau untuk kampus biasanya dari Kemendikbud. Tanggalnya ini aja, perihal sosialisasi kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tujuan surat rektor, status, kalau di sini boleh aja diterima, nomor HP saya buat sembarang. Nah, ini diuploadkan, saya enggak. Lalu diteruskan ke rektor. Oke, itu yang pertama lewat ini ya. Bisa saya tambah lewat ini. Nah, ini dia, saya lanjut di bawahnya. Nah, ini lanjutnya. Nah, sudah yang kedua misalnya 6 Romawi 02, salah surat dari LL Dikti. Nah, ini tanggalnya boleh itu aja. Kalau mau ganti silakan. Perihal sosialisasi KIP kuliah. Nah, ini beasiswa nih, kuliah. Tujuan surat, nah ini masih rektor juga. Status ambil di sini, nah ini boleh sebenarnya diteruskan ya. Nomor HP pengantar Semarang, uploadkan suratnya, memonya, disposisi ke ICT misalnya, memo itu. Oke, lanjut. Nah ini saya close ya. Nah ini saya close dulu, kalau enggak kelihatan isinya 2. Ini sudah 2 ini. Oke. Sekarang kita relasikan. Nah, merelasikan itu bisa dalam bentuk tabel atau dibuatkan formnya juga boleh. Tapi bagusnya seperti ini. Nah, tinggal mengambil ininya. Nah, ini siapa yang nerima tadi nih? Ini boleh dibuat satu-satu juga boleh nanti. Ini di posisi ini kebetulan tidak dibuat ya BAU. Ini surat masuk 2 di posisi ke ICT tadi. Oke. Selesai, saya close. Nah, sudah ada di dalam ini. Ya, sudah terhubung. Oke. Lanjut membuat query-nya dulu. Query, nah ini seperti ini, sorot semua. Ya, nah nanti yang diambil itu apa? Nah, udah paham? Nah, itu bukan dari sini, tetapi dari sini.
Ya, namanya baru dari sini. Nah, itu tadi. Kemudian registrasi surat, lalu asal surat, tanggal masuk, perihal, tujuan, status. Nah, nomor HP pengantar kalau mau boleh, kalau enggak ada masalah. Upload surat, sudah itu memo, kalau mau masukkan silakan. Save ini query proses surat. Oke, saya lanjut. Create report wizard. Nah, ini kita buatkan ininya. Reportnya, next. Next. Nah, ini seperti itu dia. Jadi harusnya next dulu. Nah, nanti ini baru kita bisa ini kan. Nah, seperti ini. Next. Enggak ada summary, next saja. Outline. Kalau rasa melebar ambil landscape, kalau enggak pendek aja seperti itu. Low. Nah, ini laporan. Berarti laporan proses relasi surat masuk. Oke, finish. Nah, ini harus diupload, kalau enggak kosong dia. Nah, itu bentuknya ya. Jadi tergantung Anda membuat. Kalau mau dihapus juga bisa, enggak masalah ini. Nah, oke, ini upload juga. Kenapa banyak ini? Karena jenisnya tadi terlalu banyak saya buat ya. Nah, itu. Oh, udah bagus. Ini karena proses upload seperti ini dia. Oke, ini untuk sementara. Saya buat bentuk lain. Create report wizard. Next ini. Lalu next kan lagi. Ini. Sebentar. Ini sama jadinya. Sel. Ini status upload surat masuk. Kok masuk semua? Harusnya beda. Create report wizard. Query ini. Pindahin semua. Nah, ini saya buang. Terlalu banyak nih. Nah, cukup upload surat masuk saja. Next. Nah, ini next lagi. Nah, seperti itu. Cukup. Next. Laporan surat masuk. Oke, ini bentuk lainnya ya. Nah, seperti itu. Layout. Baru bisa kita gambarin yang bagaimana maunya. Itu bagus, enggak itu. Kurang, kalau saya lebih senang yang seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini seperti ini karena kita mau upload surat. Itu bisa jadi bentuk dengan bentuk jenis pilihan lain. Ini merah supaya jelas nanti namanya. Nah, seperti itu, ini aksesoris saja. Oke, saya save. Sudah saya save, ini selesai. Nah, kira-kira ini sudah selesai laporan surat masuk. Nah, tinggal tindak lanjuti.
Siapa yang bertanggung jawab nanti setelah didisposisi. Oke. Nah, selanjutnya tadi saya menggambarkan untuk surat keluar. Nah, berarti Anda menambahnya sendiri nanti, ya bagaimana mengembangkan ini, tinggal Anda meng-create tabelnya saja. Saya hanya menjelaskan surat masuk dan surat keluar Anda buat sendiri. Lalu saya stop ini, implementasinya nanti buka screen-nya, buka layar semua. Implementasinya nanti seperti si Jatrian nanti dia buat di kantornya PLN. Tentu berbeda dengan si ini nanti ya, si Adila. Lain beda kan lokasi kan ada Jatrian. Sama, Pak. Hah? Unitnya beda kan? Sama, Pak. Nah, Samo berarti beda kala nanti membuat surat masuknya itu. Ya, surat masuk keluar masuknya itu. Oke, siapa lagi yang kerja? Tolong dibuat. Reno, di mana kerja Reno? Ya, Pak. Reno kerja di mana? Di rumah sakit, Pak. Rumah sakit 6, Pak. Nah, nanti situ ada surat keluar masuk juga kan biasanya? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Nah, silakan nanti dicoba aplikasikan yang di sana. Ya, sesuaikan nanti Anda buat database-nya. Boleh tiru punya saya, tidak masalah. Novia Sari di mana kerja? Belum kerja, Pak. Wah, kok belum kerja? Sudah tua begini, belum kerja juga lagi. Udah berapa umur belum juga kerja lagi? Orang tua di mana kerja? Di Solok Selatan, Pak. Itu tempatnya, itu kantornya. Nggak punya kantor, Pak. Punya apa? Tani, Pak. Buat kantornya di rumah. Sekarang kan orang kantoran banyak di rumah. Buatlah surat keluar masuknya. Surat keluar masuk contohnya ya surat tagihan beli pupuk misalnya. Itulah contoh ya. Ada enggak beli pupuk? Ada, Pak. Ya, itulah contoh mudahnya ya. Jangan dipersulit, dipermudah aja. Oke, paham semuanya. Adila dengan si Jatrian jangan sama adanya aplikasinya, bedakan. Vicky, di mana Vicky kerja? Udah nggak kerja, Pak. Nah, buat tempat kerja lama atau buat tempat kerja orang tua ya. Suci di mana Pak. kerja? Di Pak. Belum kerja juga. Di McD, Pak. McD yang di mana kok? Yang Di Katip, Pak. buat sudah keluar masuk itu pasti ada tuh. Ya, Pak. Ya. Saya kira yang di ini, saya kira yang di itu, yang di mana Jalan Ayani, enggak ya? Ayani, enggak, Pak. Oke, Vira, di mana kerja Vira? Di Aliora, Pak. Oh, situ kan ada keluar masuk juga surat itu, pengaduan atau penagihan. Ada, Pak. Vira bagian ADM-nya kebetulan. Tuh, cocok mana tuh. Jeffrey, kamu di mana kerja Jeffrey? Halo Jeffrey, sedang asik ya. Atila, kamu di mana kerja? Udah nggak kerja lagi, Pak. Buat tempat kerja lama. Ya. Ya. Rangga juga, ini kerja di kedutaan nih, kedubes. Iya, Pak. Ya, dubes apa? Enggak, Pak. Cuma back. Ya, enggak apa-apa. Buat aja surat masuk dubes tuh bagus tuh. Anda coba menghayal. Cynthia di mana kerja? Oke, Pak. Oke. Diusaha. Ya, Cynthia di mana kerja? Nggak kerja, Pak. Anda kameranya pecah atau gimana? Nggak kan, kerja, Pak. Enggak kerja orang tua aja. Di mana kerja orang tua? Di sekolah, Pak. Bisa. Sudah keluar masuk di sekolah, semuanya di kampus tuh. Ya. Jeffrey di mana? Halo Jeffrey. Di enggak? Namu sih tinggal nih. Felina ada enggak nih? Ada, Pak. Di mana kerja? Halo Felina di mana kerja? Belum kerja, Pak. Bu itu tempat orang tua atau mantan tempat kerja. Nah, itu aplikasinya ya. Nah, nanti Anda coba. Ini tugas untuk besok ini semuanya. Harus selesai jam 10 ya. Kalau bisa selesai malam kan rencana.
Tinggal ngirim si bisu alai. Tapi pakai surat keluar ya. Nah, kan gampang tuh, enggak ada rumus, malah membuat pengarsipan aja. Oke. Nah, silakan Anda kreasi sendiri bagaimana dan nomor surat segala macam Anda yang mengatur, lalu tujuan dan segala macamnya Anda tahu sendiri itu. Nah, itu nalar Anda lagi. Oke, absen untuk ini besok ya. Yang tadi teori. Nah, yang hadir cuman segini sama dengan yang tadi, alasannya tidak bisa masuk. Itu dari kemarin alasannya itu saja. Kalau yang tidak bisa masuk, saya sudah komen tadi, tolong sinkronisasikan kembali. Nah, itu saya inginkan sinkronisasi atau update Zoom-nya, atau install ulang Zoom-nya. Karena settingan ini yang terjadi mungkin. Ya. Nah, itu dia yang saya ingatkan kepada Anda. Kau si Adila, kau ada kupu-kupu detik ke pandu. Pangan Adila. Dua si kejadilah, mah. Kupu atau bunga, kah? Daun, Pak. Ya daun, nah, sedang berbunga-bunga lah si Adila gini. Galak orang. Oke lah. Terima kasih. Sampai di sini saya rekam ya, karena kalau enggak ini dia lama menunggu. Nah, sampai di sini selamat mencoba. Bisa malam ini silakan daripada nunggu besok pagi. Doa si kejo si Tila, doa le. Oke, selamat sampai ketemu.